Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar persidangan kasus dugaan pencabulan santriwati dengan terdakwa Muhammad Subeci. Dalam persidangan, hakim akan membacakan putusan sela atas kasus ini. Seperti dalam persidangan sebelumnya, terdakwa Subeci mengikuti persidangan dari ruang tahanan, sementara tim kuasa hukum hadir secara langsung di ruang sidang. Setelah mendengarkan nota keberatan dari kuasa hukum, hari ini majelis hakim akan memutus sela kasus ini. Apakah bisa dilanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi atau tidak? Beci didakwa jaksa penuntut umum dengan pasal pemerkosaan dan perbuatan cabul kepada santrinya. Akibat perbuatannya, Beci diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Lalu apa hasil putusan sela dari majelis hakim? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Via Irmar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Via, sidang masih berlangsung. Sudah adakah putusan dari majelis hakim? Apakah menghentikan atau melanjutkan persidangan? Dan apa pertimbangan hakim? Baik, selamat siang Radi dan juga saudara. Sidang keempat dari kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada santriwati di Jombang sudah selesai pada pukul 10 pagi tadi. Kemudian apa putusan dari majelis hakim untuk agenda sidang kali ini, di mana agenda sidang kali ini yaitu putusan sela yang di mana majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa Muhammad Subhi Asal Sani alias Beki yang sudah diajukan pada persidangan sebelumnya. Adapun dua nota keberatan atau dua poin eksepsi yang ditolak oleh majelis hakim. Poin yang pertama, eksepsi yang berkaitan tentang di mana sebelumnya tim kuasa hukum menyatakan keberatan jika proses persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dan digelar secara online atau secara daring. Kemudian pada hari ini majelis hakim memutuskan bahwa proses persidangan tetap akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya, namun akan berubah menjadi offline atau secara tatap muka. Keputusan ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan, Radi dan juga saudara. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa kemudian dari majelis hakim memutuskan bahwa proses persidangan ini tetap dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tadi majelis hakim yang diketuai oleh Sutrisno menyatakan bahwa keputusan ini mengacu pada SK dari Mahkamah Agung yang dimana beberapa sebelumnya menyatakan bahwa proses persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya karena faktor keamanan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa persidangan berubah menjadi offline padahal sebelumnya dilaksanakan secara online atau secara daring? Hal ini untuk meminimalisir adanya gangguan teknis terutama yang berkaitan dengan koneksi internet yang kerap kali terjadi pada saat proses persidangan berlangsung secara online. Kemudian juga untuk memudahkan pembuktian, dan yang ketiga yaitu untuk mempermudah juga dari para saksi, ya, baik itu dari saksi korban maupun juga saksi ahli agar bisa hadir secara langsung di ruang persidangan. Kemudian poin kedua dari eksepsi yang ditolak yaitu berkaitan tentang mengapa kemudian dari tim kuasa hukum terdakwa Beki ini menilai bahwa dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya dianggap tidak cermat dan juga tidak jelas. Nah, pada tadi pagi majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan yang dibacakan sebelumnya itu sudah jelas dan sudah sah secara hukum sehingga bisa digunakan untuk proses pemeriksaan terhadap terdakwa Beki selanjutnya. Selain dua poin tadi, adapun poin yang lain dari hasil putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim pada siang hari ini, yaitu poin yang ketiga terkait tentang pemeriksaan terhadap terdakwa Beki yang kemudian diputuskan tetap akan dilanjutkan. Nah, karena pemeriksaan ini diputuskan tetap dilanjutkan, maka artinya juga penahanan terhadap terdakwa Beki ini diperpanjang hingga 5 Oktober 2022 di rutan kelas 1 Surabaya atau rutan Medaeng. Dan juga persidangan juga tetap akan dilanjutkan dengan menghadirkan beberapa saksi yang nantinya akan dihadirkan secara langsung. Kemudian poin yang keempat yaitu biaya perkara yang ditangguhkan hingga persidangan ini selesai. Radi.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya.